Iya, kalau kau mantap dan tak mau terus hidup miskin. Parwani yang sudah terpancing ucapan sahabatnya itu menyaut, aku memang sudah bosan hidup miskin. Bagus, berarti kau mantap. Sasih lalu berbicara bisik-bisik ke telinga Parwani. Rawakadung. Parwani pernah mendengar nama tempat itu. Dari situlah awal semua yang kunikmati ini berasal, lanjut Sasih. Iya, kalau dari situ yang harus kumulai, aku harus mantap. Aku harus bisa membalikan keadaan dari kere menjadi sugih dunia drana seperti Sasih. Oleh juru kunci dibilang, kalau tak mantap urungkan niat karena syaratnya berat. Sesuai petunjuk yang diberikan Sasih, Parwani menuju tempat yang dimaksud sebuah rawa yang tak begitu luas. Letaknya jauh terpencil di sebuah desa ratusan kilometer dari tempat tinggalnya. Rawa yang sunyi yang sekelilingnya banyak ditumbuhi pohon besar. Parwani langsung menemui lelaki tua yang tinggal di gubuk di pinggir rawa. Ia memang juru kunci tempat itu. Apa niatmu sudah bulat, Ndu? Kalau tidak mantap, urungkan saja niatmu, sebab berat syaratnya. Kata sang juru kunci setelah maksud dan tujuan Parwani menemuinya. Istri Darman itu sudah bertekad bulat, ia ingin mengubah nasib secara cepat, ingin seperti Sasih hidup mentereng banyak uang tanpa berpayah-payah lagi. Mendengar tekad Parwani yang sudah bulat, sang juru kunci lalu memberikan syarat yang harus dipenuhi. Pertama dan kedua nanti akan ada pengganti untuk apa yang kau dapatkan dan kau nikmati. Ketiga, kau harus mengangkatnya sebagai anak salah satu penghuni rawa ini. Setiap Selasa Kliwon ia akan datang untuk menyusui apa yang ada di tubuhmu. Sediakan tempat khusus bisa di pinggir kolam sawah, pokoknya lingkungan yang ada airnya. Mungkin karena sudah dibutakan bayangan kekayaan yang akan didapatkan nanti, syarat yang dikatakan juru kunci dianggapnya syarat gampang yang mudah dipenuhi tanpa bertanya lagi apa sebenarnya maksud syarat tersebut. Parwani pun pulang dengan perasaan senang. Di rumah, Parwani merahasiakan jalan sesat pada suaminya Darman. Bukankah suaminya sudah pasrah pada dirinya untuk melakukan apa saja demi memenuhi kebutuhan keluarganya? Pada suatu hari, ia bercerita tak akan lagi menjadi buruh cuci. Ada teman yang memberinya modal untuk berbisnis berjualan ikan. Dan ketika mulai berjualan, ternyata dari hari ke hari semakin laris, hingga mendapatkan keuntungan berlipat-lipat. Parwani pun menjadi pedagang besar. Di saat itulah tragedi terjadi. Anak bungsunya tiba-tiba jatuh sakit dan tak berapa lama meninggal. Parwani baru menyadari inilah pengganti pertama yang harus dipenuhi. Anak tercinta jadi tumbal kekayaannya yang mulai melimpah ruah. Beralasan untuk melupakan rasa sedih karena kehilangan anak tercinta, Parwani mengajak suami dan dua anaknya pindah keluar daerah. Hal ini sengaja dilakukannya karena sudah mendengar gunjingan orang-orang di lingkungannya tentang hidupnya yang berubah drastis. Kematian anaknya dihubung-hubungkan sebagai tumbal kalau Parwani telah melakukan pesugihan. Dulu hidup miskin, kini kaya raya. Di tempat barunya, Parwani membangun rumah megah, membangun puluhan kolam ikan, dan beberapa mobil sudah memenuhi garasi rumahnya yang semua dari hasil bisnis ikannya berkembang pesat. Darman walaupun kakinya lumpuh kini menjadi juragan ikan. Setiap hari menjalankan bisnisnya dengan duduk di atas kursi roda, kemudian dikawal pembantunya berkeliling mengawasi orang yang memanen ikan. Ia sengaja membuat jalur khusus di setiap kolam untuk kursi rodanya. Sedang Parwani lebih sering mengerjakan bisnis ikannya keluar kota. Mobilnya yang mewah mengantarkannya kemana ia mau. Sopir pribadinya yang tampan menjadi teman setianya. Sampai-sampai kalau harus menginap di luar kota, tak ada lagi jarak dengan sopir pribadinya. Sampai suatu hari,